Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan kasih dari Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, tanpa terasa kita memasuki di bulan Desember, minggu pertama di tahun 2021. Dan hari ini kita akan belajar bersama dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Yesus sebagai manusia, dia menggenapi setiap apa yang dia harus jalani Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita akan belajar dari tokoh Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita jadikan dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita semakin memahami kehadiran Yesus selama dia tinggal di bumi ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan biasa di bulan Desember orang-orang percaya, orang Kristen merayakan Natal. Dan berbicara tentang Natal itu adalah bukti dari kasih Tuhan bagi seluruh umat manusia. Ketika dia lahir ke dunia ini sampai dia harus mati di kayu salib, bahkan dia naik ke surga. Ini adalah bukti sejarah yang memang terjadi dan nyata. Sejarah membuktikan kehadirannya di atas bumi ini. Dan kita bersyukur kita bisa melihat bahwa Yesus yang adalah manusia dan ternyata dia juga adalah Tuhan, dan dia memberikan teladan hidup yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan tidak hanya teladan, bahkan jaminan hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat salah satu bukti daripada pernyataan Tuhan yang menggenapi firman, yaitu ketika Yesus menjalani hari-hari dan dia menggenapi firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ konteksnya berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dari kisah ini kita bisa melihat ketika Yesus menggenapi nubuatan dari Nabi Zakaria, yaitu di pasal 9 ayat yang ke-9. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia disambut sedemikian rupa. Dia dielu-elukan, bahkan dia mengendara seekor keledai betina dan dengan anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa ini cukup menarik. Dia meminjam dan akan dikembalikan. Ini untuk menggenapi nubuatan dari Nabi Zakaria. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dia masuk ke Yerusalem, dia disambut sebagai raja. Walaupun kalau kita bayangkan seorang raja pada zaman sekarang disambut tidak mungkin mengendarai seekor keledai, namun dengan hal-hal yang luar biasa tentunya.
Tapi Yesus untuk menggenapi nubuatannya sebagai raja, dia mengendarai seekor keledai betina, Bapak Ibu Saudara. Untuk menggenapi nubuatan ini, kelihatan peristiwa ini sangat sederhana, tetapi semuanya itu terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan satu misi dan visi yang besar, yaitu sebagai penebus dosa manusia. Dia juga memberikan teladan hidup bagaimana manusia itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ada satu standar kehidupan yang Tuhan inginkan bagi setiap manusia. Dan tidak hanya itu saja, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa misi daripada Yesus datang ke dunia itu juga adalah misi kasih daripada Allah sendiri, di mana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan tidak bisa dipungkiri juga, Bapak Ibu Saudara, sejarah membuktikan bahwa kehadiran Yesus dari lahir sampai kematian, bahkan kenaikannya ke surga, itu sudah tertulis dan itu sudah terjadi nyata adanya. Berbagailah mereka yang percaya kepada Yesus sampai hari ini. Dan sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus melakukan apa yang sudah dinubuatkannya dengan sukacita. Walaupun secara manusia dia akan menghadapi maut, tetapi itu semua bisa dihadapi dan itu semua bisa diselesaikannya di atas kayu salib. Sehingga ketika dia berada di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tema kali ini akan saya beri judul Penggenap Firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentunya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, tidak hanya Yesus dia sebagai penggenap firman-Nya sendiri, tapi dia sudah memberikan teladan hidup bagaimana menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan tentunya juga mau tidak mau harus menggenapi firman Tuhan. Kenapa saya katakan harus, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita tidak bisa hidup menurut pengertian kita sendiri, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Tentunya Tuhan punya maksud dan rencana, dan kita tidak bisa keluar dari rencana Tuhan. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi penggenap firman Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki kasih seperti Yesus lakukan. Dia melakukannya dengan kasih. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi jelas, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita kerjakan, kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita akan memandang Tuhan saja, sehingga kita bisa melakukannya dengan maksimal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Karena orientasi kita hanya untuk kita sendiri, untuk aku dan untukku. Sehingga kita mengalami kegagalan untuk menjadi penggenap firman Tuhan. Kita bisa gagal karena kita melihat orang lain, untuk orang lain, apalagi untuk orang yang kita tidak sukai. Kita akan gagal, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat apa yang akan kita kerjakan dengan dasar kita tidak suka. Tapi ketika kita melakukannya dengan kasih, maka kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita melakukannya untuk orang-orang yang tidak kita sukai, bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang membenci kita?
Luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi ini poin yang luar biasa sehingga kita bisa menjadi penggenap firman Tuhan. Poin yang kedua adalah kita harus taat sampai kita mati seperti Yesus Kristus. Jadi untuk menjadi penggenap firman Tuhan, kita harus belajar taat seperti Yesus, taat sampai mati di atas kayu salib. Sebab Tuhan mengajarkan kita melakukan segala sesuatu dengan ketaatan. Dimulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti murid-murid Yesus ketika dia disuruh oleh Yesus untuk melepaskan seekor keledai beserta anaknya dan meminjamnya. Dia hanya taat apa yang diperintahkan oleh Yesus. Walaupun dalam hatinya dia merasa ragu-ragu, ini milik siapa, ini punya siapa, harus izin siapa. Tapi murid Yesus dia taat saja. Dan dia melakukan bagiannya yang sederhana. Mari dalam hidup ini kita lakukan hal-hal yang sederhana, yang bisa kita lakukan, bukan yang tidak bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan jadikan hal yang sederhana itu menjadi hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Lakukanlah dengan sukacita, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Saya ingat akan Petrus ketika dia diminta mengulangi lagi melakukan bagiannya, yaitu menjala di tempat yang biasa dia lakukan. Dan secara manusia dia berpikir, Tuhan aku sudah biasa, aku sudah pengalaman. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau Tuhan, aku mau taat. Dan apa yang terjadi Bapak Saudaraku, Petrus mengalami satu mujizat yang besar. Dia mendapatkan ikan yang jauh lebih banyak dari apa yang dia pikirkan. Mari dalam hidup ini kita lakukan hal-hal yang sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kita atas perintah Tuhan, lihatlah Tuhan akan melakukan mujizat atas hidup kita. Amin. Jadi menjadi penggenap firman Tuhan bukan hal yang sulit sebenarnya. Tapi Tuhan mengajar kita untuk melakukannya dengan kasih dan dengan ketaatan. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan mujizat yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang tidak kita doakan, Tuhan menyediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi di penghujung tahun 2021 ini, mari kita terus menjadi pelaku firman yang menggenapi firman Tuhan. Sebab kita semuanya sudah dituliskan, digariskan, yaitu dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam kasih dan di dalam ketaatan. Karena kami percaya ketika kami hidup di dalam kasih dan di dalam ketaatan, kami menjadi penggenap firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkannya, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan jadikan kami orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami semuanya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.